Sanak Rana Minang, apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang, bersama saya, Ulan Valeri. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 30 hektar sawah di Pasaman diserang hama tikus. 10 unit becak motor sampah dibagikan kepada lembaga pengelola sampah dan bank sampah. 4 narapidana di Sumatera Barat dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan. Sebanyak 30 hektar sawah di Kubu Sungkai, Jorong Tiga Rambah, Pasaman, diserang hama tikus yang telah merajalela selama 4 bulan terakhir dan menyebabkan kerusakan pada tanaman padi masyarakat. Akibatnya, banyak petani yang mengalami gagal panen karena sawah mereka rusak diserang hama tikus. Untuk mengatasinya, petani secara bersama-sama memburu hama tikus itu serta memberi racun tikus. Yang kena itu sekitar 30 hektar. 30 hektar nih Pak? Iya. Diracun di kandang. Itu dia kan racun tikus, racun hama. Satu lagi lah, kalau bisa itu bibit lah kan. Bibit ya. Petani mengalami kerugian sekitar 26 juta rupiah per hektar sawah. Saat sekarang, hasil panennya cuma sekitar 10 juta rupiah. Secara keseluruhan, kerugian petani yang sawahnya diserang tikus hampir mencapai 800 juta rupiah. Itu terdapat serangan hama tikus, hamparannya 30 hektar mungkin ya kira-kira yang terkena. Tapi dampaknya mungkin ke belakangnya itu hamparannya ada sekitar 100-an hektar mungkin ya. Tapi mudah-mudahan nggak berlanjut ya ke belakang karena bagaimanapun juga ini sangat merugikan sekali untuk kita masyarakat ya, petani ya yang ada di Negari Kubu Sungkai. Petani berharap pemerintah Kabupaten Pasaman memberikan perhatian serius menangani hama tikus ini agar petani bisa mendapatkan hasil panen sawahnya secara maksimal. Tikus sawah merupakan hama yang berbahaya dan sangat merusak. Dengan kemampuan reproduksi yang bisa melahirkan hingga 10 ekor dalam waktu 3 minggu, tikus ini menyerang di semua fase pertumbuhan tanaman, mulai dari masa tanam, pembungaan, hingga panen. Untuk mengendalikannya, diperlukan strategi terpadu, seperti pengelolaan ekosistem, sanitasi, penggunaan perangkap, bahan alami, atau menggunakan racun kimia. Upaya ini harus dilakukan sejak awal musim tanam. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Petani di Pasaman sedang dirundung malang. Selain diserang tikus, sawah yang lain juga gagal panen karena kekeringan. Selama 5 bulan terakhir, kemarau melanda daerah Pasaman Utara yang menyebabkan sawah kekeringan karena tak ada air yang mengalir di irigasi untuk mengairi sawah di Kampung Kubu Rogeh dan Kubu Sungkai Pasaman. Sawah menjadi kering dan retak-retak, ditumbuhi semak belukar. Kalaupun turun hujan, hanya berupa gerimis. Kondisi ini diperparah karena irigasi bendungan Pantirao saat ini sedang diperbaiki dan belum selesai rampung dikerjakan. Jika irigasi berfungsi, ceritanya menjadi lain, karena irigasi mampu menampung air dan menyalurkannya ke sawah-sawah petani. Lamanya sekitar 5 bulan. 5 bulan memang tidak ada air sama sekali nih Pak ya. Ini penyebabnya kira-kira selain kemarau, ini apa lagi? Kemarau pertama, yang kedua irigasi belum jalan.
Berarti untuk daerah Rawo sendiri memang tidak ada hujan sama sekali atau bagaimana selama ini Pak? Memang tidak ada. Katakan ada, katakan nggak ada gerimis. 1,5 hektar. 1,5 hektar sawah Bapak sendiri Pak ya? Iya. Itu memang nggak bisa tanam sama sekali? Memang nggak bisa ya. Itu udah berapa periode Pak? Nggak bisa tanam? 2 2. periode nggak bisa tanam Pak ya? Memang nggak ada air, kendala air. Kalau misalnya di Kecamatan Rawo Selatan ini, khususnya di daerah Boroge, Kubu Sungkai, Negari Lansekado ya, itu terdampak dari kemarau ini udah cukup lama, mungkin kisaran dari 4 bulanan, dan juga ditambah dengan adanya matinya irigasi Panti Rawo, airnya akan dimatikan lantaran ada perbaikan. Jadi mungkin itu memiliki dampak juga terhadap area persawahan yang ada di Negari Lansekado ini. Akibat kemarau dan irigasi yang sedang diperbaiki, berdampak kepada area persawahan. Sekitar 150 hektar sawah gagal panen dan petani mengalami kerugian. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Kelangkaan BBM jenis solar telah terjadi di Padang sejak sebulan lalu. Seperti yang terlihat di SPBU kawasan Kuranji, pinggiran kota Padang ini. Antrean panjang hingga mengular ke jalan raya. Akibatnya, lalu lintas di kawasan itu menjadi terganggu. Antrean di SPBU ini disebabkan persediaan di sejumlah SPBU habis. Menurut pengawas di SPBU Kuranji ini, antrean minyak solar disebabkan terlambatnya pasokan solar dari tangki timbun BBM di Teluk Kabung ke SPBU. Sebelumnya SPBU memperoleh minyak solar 24.000 liter per hari yang datang pada pagi hari. Namun, saat ini kedatangannya molor hingga siang atau sore hari. Pihaknya berharap pasokan solar kembali seperti sedia kala, sehingga tidak terjadi antrian panjang seperti saat ini. Udah 2 jam lebih. Ya. Udah, tapi cuma nggak ada minyaknya. Nggak ada solar ya Pak ya? Iya, nggak ada. Semoga minyaknya lancar, jangan ada penimbunan. Kayak mobil-mobil yang tanknya di modifikasian gitu. Gitu. Cuma minta kita ingin para petugas ini dari kepolisian ada ketegasan lah. Dengan ada kayak yang isi minyak yang nakal-nakal gitu. Kuota ditambah sehingga normal kan, tidak terjadi antrian. Ya lancar semuanya lah. Anehnya, meski terlihat antrian panjang kendaraan, namun SPBU masih menjual kepada warga yang menggunakan jerigen. Padahal pembelian dengan jerigen dilarang oleh Pertamina. Robiha melaporkan dari Padang. Siapa sangka gulungan benang bisa bernilai tinggi. Inilah yang dilakukan Mina Kurniasi, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Lubuk Landur, Pasaman Barat. Ibu beranak 3 ini menyulap benang menjadi tas, topi, sepatu, dan aneka benda lainnya. Peralatannya untuk berkarya dibelinya secara daring. Kegiatan merajut dilakukan saat senggang, setelah pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga tuntas dikerjakannya. Anak perempuannya juga kerap membantu Mina merajut. Untuk merajut sepasang sepatu, Mina membutuhkan waktu hingga 3 jam. Namun, ada kalanya membutuhkan waktu yang lama, tergantung motif dan ukurannya. Selain merajut sepatu, Mina juga merajut tas dan topi. Untuk kedua benda ini, waktu merajutnya lebih lama, sehari hingga 2 hari. Hasil karya Mina dijual dengan harga beragam, mulai dari Rp25.000 hingga Rp600.000. Barang-barang yang dibuat Mina sebagai karya rajutnya adalah sepatu, tas, hingga topi. Semua karyanya dipajang dan dijual di sebuah warung yang sekaligus menjadi tempat tinggalnya.
Selain menjual langsung, karya Mina juga banyak dipesan warga dari luar Pasaman Barat. Hal ini bisa terjadi karena Mina juga memasarkannya secara daring. Karyanya ini bisa menambah pendapatannya jutaan rupiah per bulan. Sedangkan omsetnya mencapai 5 juta rupiah per bulan. 150.000 sepasang. Sampai Bu? Sampai yang 600.000 untuk buat yang seperti tadi itu 600.000-an. Jadi tergantung model juga? Ya, tergantung model. Bisa jadi masalahnya kan berapa banyak habis gulung benang, nanti kemudian jenis sol yang dipakai. Kalau untuk sepatu yang 150.000 itu sepatu flat, sepatu teplek istilahnya kata anak-anak sekarang, kemudian pasarnya juga lebih banyak ke remaja anak-anak. Mina adalah contoh ibu rumah tangga yang kreatif, menjadikan hobinya sebagai ladang pendapatan. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.